Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qad aujada min nurihi nurran bihi ammal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Shaimin shaimat rahimakumullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat wal afiat. Shalawat serta salam yang akmal, yang sempurna untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaimin shaimat rahimakumullah. Salah satu keindahan Islam, selain kebesaran Islam kita rasakan, yaitu indahnya kita beragama Islam, yaitu saling memberi, saling berkasih sayang, saling mencintai satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, dan saling menghargai sesama satu dan yang lainnya. Shaimin shaimat rahimakumullah. Ada yang masuk di Instagram kami misbahusurur.official, yaitu hari ini bisa saya bahas dari Anggi. Nah, Anggi bertanya di Instagram kami, apa hukumnya memberi hadiah berupa kenang-kenangan atau aksesoris seperti ulang tahun, ibu hamil, dan hukumnya apa di saat hari kematian itu. Setelah itu ada kan biasanya makan-makan, terus ulang tahun dan lain-lain. Dan jika kita nggak ikut merayakan tapi dikirimkan hadiah, makannya gimana? Saudari Anggi, berarti perempuan ya, Anggi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anggi tanyakan, apa yang saudari Anggi tanyakan itu sebenarnya mengandung ikhtilaf, mengandung banyak perbedaan, banyak pendapat yang memang ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang bilang bid'ah dan ada yang bilang tidak, ada yang bilang boleh-boleh saja. Nah, sekarang tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dari Ustadz, dari saya cukup Anggi, bahwasanya kalau berupa hadiah memang itu sudah dianjurkan. Ada anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian agar kalian bisa saling menyayangi. Di dalam mukadimah tadi saya sampaikan bahwa Islam itu sangat indah. Islam itu indah, tidak ada seni, tidak ada keindahan dalam Islam kalau tidak ada seni-seni atau bumbu-bumbu di dalam Islam. Ya, tentunya dari pertanyaan Anggi, kalau kita saling memberi hadiah itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Kadang-kadang kita melihat seseorang atau ibu kita ya, karena kita sayang sekali dengan beliau, orang tua kita yang kita sukses karena beliau, kita punya pekerjaan karena doa beliau, kita ada uang rezeki banyak karena beliau, doa dari orang tua. Akhirnya anak tadi memberikan kejutan, memberi hadiah kepada sang ibu, dan ibunya pun bahagia, senang. Nah, itulah yang saya maksud. Dari kesenangan itu timbullah sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Anggi, ya, itu hadiah. Anggi juga menanyakan
masalah ulang tahun. Ulang tahun memang tidak diajarkan atau tidak ada ajarannya dalam Islam. Namun dalam ibadah ada yang dikatakan Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu, sesuatu apa yang kita kerjakan tergantung niat kita. Saudara Anggi yang berbahagia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya milad seseorang, milad teman kita atau adik kita, atau bahkan orang tua kita, kakek nenek kita, itu kita rayakan, ya itu kalau menurut Ustadz sah-sah saja. Silakan kalian laksanakan, silakan kalian berikan suasana yang sangat meriah dan indah untuk sang orang tua, untuk kakek nenek kita, untuk adik-adik dan kakak-kakak kita. Asalkan begini, saudara Anggi, ikut aturan. Di dalam Islam tidak ada tiup lilin. Tiup lilin, tahu gak tiup lilin? Lilin dinyalakan, ditiup. Kalau ulang tahunnya yang ke-9 misalkan, lilinnya ada 9. Ulang tahun yang ke-12 atau angka 12. Ulang tahun orang tua kita yang ke-60 ada angka 60. Terus ada nyala api ditiup, ya. Nah, itu yang tidak diajarkan oleh Islam. Yang diajarkan oleh Islam, yang tadi saya sampaikan mubah, boleh, sah-sah saja. Bikinlah acara itu dengan baik, ya, kumpul dengan keluarga, siapkan makanan, boleh, silakan. Baca doa, kita pimpin baca Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah, ud'uni astajib lakum, doa kepada Allah, minta kepada Allah keberkahan umur orang tua kita. Doakan sama-sama dengan membaca suratul Fatihah, semoga Allah memberikan panjang umur kepada orang tua kita. Membaca suratul Fatihah, doakan agar berkah hidupnya, berkah umurnya, dan berkah apa yang dikerjakannya. Nah, itu semua boleh, Anggi. Boleh, silakan, mubah, kerjakan, ya. Asal sekali lagi tidak menyimpang dari syariat Islam, syariat agama yang kita cintai. Nah, itu saudara Anggi. Lantas saudara Anggi, ini panjang pertanyaannya nih. Selain tadi berupa hadiah atau kenang-kenangan atau ulang tahun, nah ini ada lagi yang pernah selalu kita saksikan di masyarakat kita. Setelah kita menguburkan seseorang menuju ke makam, lantas kembali lagi, terus dikasih makan, diberi hidangan oleh yang punya rumah. Dari saya sebenarnya itu tidak perlu. Mereka yang sudah tertimpa musibah, sudah lelah, sudah sedih, ya, lantas harus masak, bikin makanan segala macam untuk yang nguburin, untuk yang pergi ke makam mengantarkan jenazah suaminya atau orang tuanya atau siapa yang meninggal. Nah, itu sebenarnya memang dalam Islam tidak ada seperti itu, ya, khilaf ya ikhtilaf. Namun kadang-kadang kita pada kenyataannya seperti ini. Pada kenyataannya kita, kalau saya memang tidak terpikir, ya, tidak berpikiran wah nanti pulang nguburin harus mau makan, jadi nggak usah bilang sama istri saya nggak usah masak, nanti ada yang meninggal pasti kita disediakan makan. Tidak. Kadang-kadang kita masyarakat untuk sebagai sifat rasa bertetangga, meninggal kita ikut kuburin. Ya, seperti itu berjalan. Namun kadang-kadang dari tuan rumahnya memberi kita hidangan, ya. Nah, itu terserah. Apa kalau menurut kita tidak serak, tidak sependapat dengan pikiran kita atau dengan
apa yang kita belajar selama ini silakan. Ya, kalau nggak mau makan silakan tinggalkan tempat itu. Atau kalau mau makan silakan. Saya rasa sah-sah saja karena tuan rumah sudah menyiapkan untuk kita semuanya. Tapi sekali lagi saya himbau untuk kalian semua, Anggi atau yang lainnya yang mendengar apa yang saya sampaikan ini, tidak perlu kita lakukan seperti itu. Ya, kita sudah tertimpa musibah, ada kematian dari keluarga kita, lantas kita masak mempersiapkan semuanya. Aduh, nggak usah. Ya, tidak usah. Dan kita yakini bahwa masyarakat tetangga kita tidak penting, tidak perlu hal-hal semacam itu. Ya, semoga ini bisa paling tidak untuk penanya kita, saudara Anggi, ada sedikit agak sedikit bisa terpuaskan apa yang bisa saya jawab saat ini. Ya, jadi hukumnya makan-makan saat hari kematian, ya, memang itu ikhtilaf. Ya, kita dari hal seperti ini, kalau mempunyai kondisi semacam ini, kita ambil kita berpikiran husnuzon aja lah, berbaik sangka. Ya, kalau kita tidak mempunyai sifat husnuzon, apapun itu bisa dijelek-jelekkan. Ya, kita berhusnuzon, berprasangka baik kepada sesama, kepada mereka yang seperti Anggi sampaikan, yang melakukan ini semua, kita berhusnuzon. Baik, saya rasa itu Anggi ya, apa yang dapat saya sampaikan. Ya, sesungguhnya intinya adalah memang apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, Nabi kita, sebagai acuan, sebagai pedoman, sebagai acuan dalam kehidupan kita beragama. Ya, terutama dalam beragama kita harus punya aturan-aturan. Ya, memang kalau beragama itu harus punya ilmu. Ya, ilmu, dan juga kita fleksibel dalam menyikapi sesuatu atau permasalahan yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Baik, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi saya pribadi. Pasti ada kekurangan dan kelemahan. Aku minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.